polisi di sana itu dikasih body cam. Jadi ketika dia berbicara di sidang bahwa wah saya ada darah di dinding, ada darah di ini, polisi datang lihat rumah berantakan. Polisinya bilang tidak, itu bukan yang kami lihat, ini buktinya. Jadi di dalam badannya polisi itu ada body cam, ada rompi anti peluru, ada body cam. Dua itu yang harus dipakai. Kalau kita melengkapi peralatan kepolisian dalam pelayanan dan juga meningkatkan presisi, maka semua polisi di Indonesia itu harus dikasih body cam. Jadi saya pikir ketimbang mempersenjatai dengan senjata-senjata yang untuk membunuh masyarakat, lebih baik polisi dipakaikan body. Tapi dibilang ini, saya pesimis body cam kena petir atas perintah jenderal. Tahu nggak katanya kenapa Mima tuh bisa menjadi seperti penyambung lidah, bukan hanya ibu-ibu tapi orang-orang, karena mengajarkan orang-orang untuk jangan takut sama polisi. Nah ini tuh, itu fear itu nggak boleh tuh. Polisi tuh nggak boleh ditakuti. Dan di mana-mana polisi juga nggak boleh nakuti. Nggak boleh nakut, tapi kan ini dua pihak. Jadi jangan takut sama polisi. Polisi itu harus disayang sama rakyat. Publik yang paling buruk itu adalah publik yang apatis. Jadi apapun yang sedang mau dikerjakan oleh pemerintah nggak akan ada partisipasinya. Kalau udah apatis, taat hukum nggak mau, suruh pilah sampah nggak mau, suruh bayar pajak nggak mau. Jadi nanti semua itu jadi pembangkangan. Kenapa? Karena ya itu polisinya aja nggak taat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian, jumpa lagi. Jadi coba kita baca sebagian alasan. Silakan sobat era sekalian mau nanya ke Mbak atau Bu Irma, Mbak Irma, Yunda Irma, Kak Irma, ya kan? Inang Irma. Inang. Inang, beda. Butet. Jadi dia bilang, saya sudah lama katanya suka sama Irma, tapi yang saya pepet Rahma. Ini pasti ini orang-orang yang Metro zaman dulu. Metro zaman dulu, zaman betul, old gitu ya. Langsung ada. Tapi saya kan kadang-kadang dimarahin oleh sobat era kalau terlalu banyak nyela kan. Wah jangan nyela melulu, ya udahlah saya nggak menyela. Padahal tadi saya ketawa kan. Saya udah lama senang sama Irma, tapi saya apa istilah dia ya, dia bukan pepet Rahma, tapi saya dekatin Rahma. Ini zaman old ini ya. Zaman dulu tak berani mendekati Irma, marilah mendekati Rahma yang lebih muda. Mungkin saya galak ya. Oh iya, Yunda itu ya. Kalau dari sisi voice itu ya kan, voice itu tidak menunjukkan voice perempuan. Karena voice auto. Ya, jadi cocok untuk ini, untuk apa? Untuk jadi penyiar. Atau untuk jadi komandan. Untuk komando, ya untuk jadi komandan, untuk jadi komandan. Iya. Gitu. Dulu ya Today's Dialogue ya dia. Iya, Today's Dialogue. Iya, itu talk show politik pertama loh. Gitu ya. Di Republik ini, zaman Metro TV tahun 2000. Dan paling lucu Metro TV kata Gus Dur udah hadir tuh waktu ini. Metro katanya Metro TV. Ini apa hubungannya sama polisi? Metro TV ada hubungannya Polda Metro. Gitu. Kalau teman saya malah lebih lucu lagi. Apa hubungannya sama Metro Department Store? Lagi di mana? Bahasa Palembang nih. Lagi di mana? Lagi di Metro aku nih. Oh ya sudah, selamat belanja ya katanya. Lagi di studio. Tapi mending berarti dia top of mind Metro. itu Metro Department Store ya. Iya. Biasanya Metro Mini ya. Metro Mini betul. Polda Metro. Betul. Tapi kalau kita ngomong ngawuri lama-lama belari kayak sebenarnya rahasia. Oke, dari sejak kenal polisi waktu SMA sudah memberi kesan kurang menyenangkan. Saat datang memberi laporan BAP kehilangan kendaraan bermotor, malah yang pembuat BAP-nya minta biaya buat laporan. Mana lagi kalau operasi rutin surat-surat kendaraan. Mereka jika mendapatkan anak SMA bertanya bersuara lantang dan kesan menggertak. Jadi di usia kami saat
itu sudah jengkel dengan keberadaan mereka. Makasih Bang Refli dan Yunda Irma. Sehat selalu, salam dari Sulawesi. Luar biasa ya. Tapi memang Yunda rata-rata mereka punya pengalaman buruk sih sama Nah, ini polisi. nih, ini saya lagi mikir nih, Dinda. Kalau komplain seperti itu, ya kan, nggak mungkin pergi ke langit atau mentok tembok dong. Iya. Itu harus ada yang menerima. Kalau ini institusi kan ada customer service-nya, Iya. ada bagian komplainnya. Iya. Dulu kan ada ombudsman, Iya. lalu juga ada Kompolnas katanya Iya. sekarang. Nah, pertanyaan saya ini kan komplain-komplain ini sekecil apapun itu kan harus Iya. harus dijawab, harus direspon. Iya. Iya kan? Apalagi komplain gede kan soal Iya. penegakan hukum yang Iya kan, yang namanya pelayanan itu dari, kalau kita pikir dari melayani, memberikan rasa aman, ya kan, misalkan ada kucing saya yang nyangkut di loteng, saya harus bisa telepon polisi dan polisinya datang harusnya Iya. gitu kan, karena tidak ada yang tidak ada yang kecil yang namanya urusan masyarakat itu. Iya. Sampai ke pembunuhan misalkan. Nah itu komplain-komplain yang seperti tadi dari Sulawesi itu harusnya itu ada yang menanggapi secara langsung, dan kemudian saya tuh sampai pikir saya mau bikin acara deh, acaranya judulnya Lapor Inang, jadi lapor aja gitu, kita bisa satu. Nah kalau gitu ya Yunda bikinlah YouTube ya kan. Nah kalau bikin TV itu mahal ya kan. Dan orang juga susah mau melaporkannya karena kan nggak recorded di kayak YouTube kan. Kalau YouTube kan sebelah kiri kita ngomong, sebelah kanan Ya. orang komentar Ya. dan langsung bisa kita bacakan Bisa. komentarnya dan saya karena pikir langsung recorded, itu kan? penting. Jadi Iya. jadi teknologi ini membuat masyarakat itu menjadi dekat dengan Iya. kepolisian gitu, ya kan? Kalau kita ingin memperbaiki pelayanan dalam bidang apapun, institusi apapun, maka yang namanya masukan komplain dari publik itu nomor satu Nah, prioritasnya. jadi nanti nggak apa-apa lapor Inang ya kan. Kalau misalnya lapor Inang nggak mau dibikin sendiri, ya bikin aja di Refli Harun Channel, boleh juga ya kan. Ya, Lapor Inang ya kan. Lebih nyaman kali kalau By lapornya ke Irma Huta Barat, Power by RH Channel ya juga boleh kan, Power by RH Channel. Kalau mau bikin sendiri juga nggak apa-apa. Jadi intinya Bisa. adalah ada masyarakat yang memfasilitasi itu. Betul. Dan kemudian Polri memantau. Betul. Ini ada Jadi kasus. kita bantu Iya. polisi karena gini. Dan jangan dibilang menyebarkan berita bohong. Nanti Itu dibilang kan berarti dia pernah memang kehilangan kendaraan, kan Iya. ada bukti laporannya, ada apa. Nah, yang seperti itu kalau kita memang mau service excellence itu harus betul-betul. Nah, mestinya hal-hal seperti ini yang dibahas gitu loh di parlemen. Bagaimana memperbaiki pelayanan kepolisian. Karena sekarang nih orang takut ngomong begitu karena dianggap menyebarkan berita bohong. Susah kan? Masa contoh ya, saya hitung lagi dalam KM 50. Saya kaitkan dengan prinsip HAM. Kan HAM itu kan negara itu punya 3 peran. To protect ya kan, untuk melindungi, to fulfill untuk memenuhi. Kalau memenuhi itu kan biasanya hak ekosok ya kan. Kemudian kalau protect itu kebebasan berbicara, agama dan lain sebagainya. Lalu to respect, menghormati. Jadi kalau dalam kasus KM 50 misalnya, atau kasus Yosua ini atau kasus apapun, Yunda nggak tahu tuh ada orang yang nembak pakai pistol angin langsung ditembak mati. Tahun lalu ada loh. Nah, itu Yang di Mabes Polri itu. Nah, itu yang juga katanya teroris loan itu apa istilahnya gitu. jadi gini, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi, Iya. ya kan? Lalu juga dari case-case yang sebelumnya kita belajar. Nah, di mana-mana polisi di seluruh dunia itu ada yang namanya rule of engagement. Iya. Rule of engagement itu benar-benar ditentukan kapan dia boleh melepaskan pistol dari sarung, ya, dan bagaimana cara dia menembak dan siapa yang ditembak. Iya. Itu benar-benar detail itu. Jadi kalau ya sebetulnya masalah polisi ini bukan hanya di Indonesia, Iya. di Amerika juga ada masalah, di Inggris Iya. ada masalah, di Hong Kong ada masalah. Tetapi setiap kali ada presiden itu ada improvement. Iya. Ya, rule of engagement. Kalau Dinda adalah polisi, saya rakyat sipil, marah nih sama polisi, terus Iya. diludahin nih, Iya. harus diam aja. Iya. Itu salah satu dari bagaimana yang namanya melayani masyarakat dan memahami masyarakat. Nggak boleh tuh tiba-tiba angkat pistol atas nama harga diri, nggak bisa. Namanya pelayan masyarakat.
kapan boleh menembak itu juga harus ke atas dulu. Iya. Makanya kalau kejar-kejaran itu lama sampai berjam-jam karena nggak boleh nembak sembarangan. Nah, yang namanya rule of engagement itu harus mulai dimasukkan ke dalam kurikulum polisi, gitu kan? Nembak, kalau ini nembak dada kiri ya kan, yang ada jantungnya. Iya, harus ke atas dulu, terus harus ke kaki dulu, melumpuhkan, tidak boleh ke dada karena masyarakat itu bukan kombatan. Iya. Dan juga polisi itu tidak Dan ditaruh tadi, di medan perang, di medan perang. Yunda ya, saya bilang Yunda ya. Saya bilang tadi kan fungsi negara itu 3, termasuk itu fungsi kepolisian kan, karena negara part of the state kan. Jadi ketika misalnya ada tuntutan KM 50 dibuka kembali, unsur negara nggak bilang begitu. Kalau kalian bisa menunjukkan novum baru, nanti kita akan lo gimana ini? Yang punya kewajiban untuk fulfill, protect sama respect itu negara. Ya negara lah, negara yang bisa menangkap denyut nadi masyarakat tidak puas dengan penanganan KM 50 karena banyak kejanggalan. Nah, untuk respect, untuk fulfill ketidakpuasan itu, ya negara harus bekerja secara independen. Kan begitu. Bukan masyarakat yang suruh datang ujuk-ujuk ke polisi melakukan investigasi swasta. Nah ini Pak, kami ada bukti novum baru. Kan nggak begitu. Bagaimana negara itu mengangkat harkat dan martabatnya ya, melalui perbaikan-perbaikan. Ya dong. Kalau kita bicara polisi nih, Dinda, kita kan ngomong soal polisi, tembak polisi yang mati apa? CCTV gitu kan. Nah, kita nonton bahwa perempuan juga bisa berbohong. Ada perempuan yang belakangan rame ini, Johnny Depp sama Amber Heard. Amber ngaku dilecehkan. Amber ngaku macam-macam yang ternyata zero. Ya kan? Salah satu yang menggugurkan tuduhannya itu adalah rekaman-rekaman telepon, rekaman semua digital forensik itu menjadi bukti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, polisi di sana itu dikasih body cam. Jadi ketika dia berbicara di sidang bahwa saya ada darah di dinding, ada darah di ini, polisi datang lihat rumah berantakan. Polisinya bilang tidak, itu bukan yang kami lihat, ini buktinya. Jadi di dalam badannya polisi itu ada body cam, ada rompi anti peluru, ada body cam. Dua itu yang harus dipakai. Jadi artinya semua yang dilakukan polisi itu bisa akuntabilitas seperti itu tuh, akuntabilitas, prediktif, responsibilitas. Kalau kita equip atau melengkapi peralatan kepolisian dalam pelayanan dan juga meningkatkan presisi, maka semua polisi di Indonesia itu harus dikasih body cam. Nanti kita bikin pollingnya juga tuh. Jadi, body cam ini artinya kamera yang nempel di badan. Jadi dia nggak boleh sembarangan tuh. Tidak boleh dimatikan. Kalau dia lagi memeriksa pembunuhan, mau urusan narkotik, mau KM 50, mau urusan TKP, mau urusan ada kecelakaan di pinggir jalan, apapun yang namanya pekerjaan polisi dalam rangka melayani masyarakat dan juga pengaduan, body cam itulah yang menjadi bukti dan juga membuat kepolisian itu bisa presisi. Jadi kalau ngomong presisi, yang dilakukan ini apa yang menuju ke presisi ini kan enggak. Ini presisi tapi mengolah data digital aja setengah mati, CCTV diedit. Jadi kayak mana mungkin presisi kalau di sininya dipermainkan. Jadi saya pikir ketimbang mempersenjatai dengan senjata-senjata yang untuk membunuh masyarakat, lebih baik polisi dipakaikan body. Tapi dibilang ini, saya pesimis body cam kena petir atas perintah jenderal. Gila, kita kan tadi di seluruh dunia sudah pakai. Tahu nggak, Dindo? Pemain bola aja sudah pakai body cam. Karena banyak yang curang, yang nggak ngaku kalau ngikut itu, dan mereka udah nggak bisa bohong lagi. Apalagi penegak hukum. Gitu, nanti kita harus ajukan bahwa itu teknologi yang paling canggih, sama aja kayak kita pakai kamera kalau CCTV. Kalau yang sepak bola yang VAR itu kan, wah dia ini, coba lihat nih gambarnya. Gini, kenapa polisi harus pakai body cam? Supaya tidak ada lagi
CCTV yang kesambar petir. Oke. Ketika orang sedang dibunuh di situ. Oke. Semua yang dari ada body lagi strip TKP yang dibubarkan. nggak ada. Dihilangkan. Nggak ada. Bu, Nah, itu Yunda. namanya prevention yang jitu. Tindakan Katanya kalau pencegahan pakai yang body cam gimana kalau mau transaksi ilegal? enggak, supaya tidak ada transaksi Ilegal, ya. ilegal. Oke. Supaya tidak ada transaksi ilegal. Jadi kan lucu kan, memang harus clean and clear dong yang namanya polisi. Iya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, gajinya polisi dinaikin dong. Oh iya dong. Kita juga harus fair kan? Yang paling rendah itu paling tidak dia bisa hidup dengan harkat dan martabat, tidak perlu memeras orang, tidak perlu meminta ke siapa-siapa, Iya. dan dijamin kesehatan, dijamin pendidikan anaknya. Maka polisi-polisi itu iya. punya dignity. Iya. Nggak apa-apa. Misalkan punya anak itu dijamin sampai minimal universitas, S1. Iya. yes. Jadi semua anak polisi itu walaupun gajinya tidak besar, sama. Saya ini berlaku sebetulnya untuk polisi dan tentara dan Iya. TNI. Jadi Iya. walaupun gaji pas-pasan, tapi anak itu sekolah mau sampai S1 nggak usah pusing. Iya. Jadi itu fair ya kan. Iya. Nah, setidaknya semakin banyak anak-anak polisi dan anak-anak tentara yang S1. Iya. Jadi kalau itu dinaikkan gajinya, setuju ya? Setuju dong. Sangat setuju. Body cam setuju dong? Setuju. Itu dulu tuh. Iya. Kalau itu udah jalan, tidak ada lagi celah yang bisa dipakai untuk Walaupun dalam konteks ini memang yang paling berat dalam kasus korupsi di aparat ini sebenarnya pangkat tertinggi sebenarnya. Karena kalau pangkat terendah itu antara potensi negara untuk memenuhi biaya hidup dia dengan suap yang mungkin diterima itu mungkin beda-beda tipis ya kan. Tapi kalau udah pangkat tertinggi, wah itu ibaratnya deret ukur sama deret hitung. Iya, nah, itu juga mesti ada aturannya. Iya, Mesti ada aturannya. tapi karena dia pangkat tinggi ya harus betul-betul stick and carrot ya kan. Jadi kalau betul-betul dia melanggar ya sanksinya juga harus keras, tegas. Harus keras dan tegas. Jadi sekarang gini, polisi ini karena penegak hukum maka paling pinter akal-akalan katanya. Iya. Kalau mobil-mobil yang diperiksa itu nggak ada yang atas nama sendiri, itu atas nama kucing, atas nama guguk, atas nama bebek, atas nama PT ini, PT Babi Bu Bebo, tetapi tidak ada yang atas nama sendiri, tapi dipajang di situ. Sehingga ketika diperiksa tidak ada. Nah, yang seperti itu sekarang ini kan masyarakat sudah sangat pandai. Netizen itu intel yang keren loh. Dia bisa tahu. Oke, kita ini kan kita bacakan pertanyaan ya. Jadi ada netizen yang sobat daerah yang protes. Ini kok Bang Refli banyak pertanyaan. Kita enggak podcast ini, kita ngobrol. Banyak apa deh? Katanya kok banyak ngomongnya itu saya sebagai tamunya, presenternya. Enggak ada gitu, kita ngobrol ya. Oh, maksudnya Bang Refli jangan banyak ngomong. Iya, gitu. Biar tamunya aja yang ngomong. Padahal saya juga kesini pengen denger obrolannya Bang Refli. Oh, enggak dong, itu. Jadi coba kita dengar pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan ya. Jadi ada bahas KM 50 Bang Refli sama Bu Irma. Saya bacakan dulu, nanti Yunda jawabin ya. Body cam, pengadaan camnya aja udah dikorupsi cuak. Kacau juga ini emang. Bung Era, mana minumannya? Kok nggak dikasih minum tamunya? Bu Irma, hihi. Oh iya benar. Bu Irma Terima kasih. bukan nggak dikasih. Udah minum dari tadi. Kopi, teh, kerupuk udah dikasih. Minta teh, Cuma nggak tadi dilihat di waktu meja. break lupa dia bawa. Nah, tapi kemarikan datang. Terima kasih ya kan? perhatiannya. Gitu. Bung Refli, Bunda pro Pak Anies apa enggak? Nah ini nggak tahu saya. Nanti jawab aja, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Jejak-jejak buruk polisi dari dulu sampai sekarang makin tebal. Anak-anak orang kaya lulusan SMA Tarnus gaya hidup, wah itu ya. Yang paling mutakhir polisinya berpolitik dengan muatan kata politik identitas, ya kan? Kemudian jangan begadang terus, Namburu Irma, ya kan? Jaga Iya, kesehatan. Wah, terima luar kasih, biasa, terima ya. kasih. Bu Irma itu gimana Kak Seto? Kok ada kesan mau bela tersangka? Wah, ini luar biasa. Jadi dua Kak ini, Kak Irma sama Kak Seto nih ya. Iya, Saya boleh, dulu nanti kuliah dijawab. ketua Hima, melaporin salah satu mahasiswa pelaku sodomi terhadap mahasiswa baru dan sempat saya tampar. Malahan saya mau dijadikan tersangka karena pelaku tersebut melaporkan saya melakukan tindak kekerasan dan disuruh damai ya. Kemudian Bu Irma, kapan podcast sama Rocky Gerung? Ini maksudnya apa ini?
Kalau Rocky Gerung nggak bisa dia podcast biasanya, harus ada orang lain dia ya kan. Kemudian kakek Seto, kok kakek Seto sih? Ini Indonesia Bu, sampai kiamat tetap hukum gak adil bila yang kena pejabat. Wah ini Aduh, pesimis itu sekali apatis ya. tuh. Nggak Ya boleh benar ya. sih. Kita Nanti kalau punya anak cucu gimana? ya realitas boleh tidak memihak, tapi tetap optimis. Kita berusaha saja. untuk memperbaiki ya betul. Gitu. Tapi ya mungkin banyak juga yang apatis ya Dindo ya. Wah banyak. Kalau banyak. sudah alah peduli, nah itu kan bahaya kalau udah Iya. alah gitu kan. Iya, Bang Rafli, bukan Rafli saya Refli, kapok mengkritik dan memberi saran polisi malah ditangkap. Asli itu Bang. Gimana dong Bang kalau begitu? Nah, ya Nanti kita terstruktur. Iya, kemudian masuk polisi mahal, gaji bulanan nggak cukup balikin modal. Nah itu nggak boleh juga itu. Kalau nggak, coba bayangkan kalau masuk polisi aja Kan udah saya menyuap, bilang iya. gitu, ribet kita. Saya bilang, tapi kan ada yang seperti Yosua. Tidak, itu dia bisa masuk murni, nggak ada bayaran satu Iya, kalau perak lihat pun ini- karena orang tuanya nggak mampu. Iya, gitu. Dan dia lulus dengan baik, Iya. gitu. Adiknya juga gitu ya. Sama Reza karena nggak mampu, orang tuanya pun juga sangat sederhana hidupnya. Tuh, di Kalbar polisi malah jagain tambang ilegal, ya kan gitu. Nah itu dilapor, nah itu kita beneran dia mesti bikin yang lapor Iya. gitu ya. Kalau pendekatan apa istilahnya? Pendekatan berita bohong dan lain sebagainya. Nggak ada orang yang berani ngomong begini. Jadi setiap ada gini, seolah-olah kalau kita menyampaikan sesuatu harus kita tahu sendiri. Nggak bisa lah. Dulu misalnya Bung Ruslan Buton bilang kalau dia menangkap TKC, TKI Cina. Nggak ada TKI Cina, TKI Cina itu tenaga kerja Indonesia Cina, tenaga kerja Cina, tenaga kerja asing, TKA Cina ya. Nah kemudian kalau misalnya diceritakan saat ini dan dianggap menyebarkan berita bohong kan kacau jadinya. Gimana beliau harus membuktikan itu kejadian long time ago ya kan? Di depan mata lagi. Berapa tahun yang lalu? 2017. Tuh, 2017. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Mana dong kamu? Kalau nggak kamu menyebarkan berita bohong kalau nggak ada buktinya. Lama-lama orang nggak ada bisa menyampaikan sesuatu dong kalau gitu. Ya itu juga fenomena yang harus kita respon ya. Iya. Karena sahabat saya Arcelia dia bilang, tahu nggak katanya kenapa Mima tuh bisa menjadi seperti penyambung lidah, bukan hanya ibu-ibu tapi orang-orang, karena mengajarkan orang-orang untuk jangan takut sama polisi. Nah ini tuh itu fear itu nggak boleh tuh. Iya. Polisi tuh nggak boleh ditakuti. Dan Di polisi mana-mana juga, dan polisi juga nggak boleh nakuti. nggak boleh nakut. Tapi kan ini dua pihak, jadi jangan takut sama polisi. Polisi itu harus disayang sama rakyat. Kalau saya bersihin tuh Siliwangi ya, saya bersihin tentara Siliwangi itu saya bersihin Citarum dan Cisanti. Siliwangi itu ini kalau di peci saya. Iya betul. Jadi yang setiap hari dilihat ada di Citarum dan Cisanti itu cuman tentara, dan itu bener-bener membaur. Yang kalau datang itu dikasih minum sama rakyat, pergi ke, nah itu sama Pangdam Siliwangi waktu itu Pak Doni dibilang, kamu kalau ke rumah penduduk harus bayar, kalau makan harus bayar, kalau mau nginep di sana juga harus bayar juga, supaya akhirnya jadi dekat sama rakyat gitu, karena memang lahirnya dari rakyat. Nah hal-hal seperti ini mesti berlaku juga sama polisi, karena apalagi polisi itu sipil, iya kan? Iya. Itu kenapa waktu itu dipisahkan dari TNI? Maksudnya adalah kenapa dulu polisi itu dipisahkan dari TNI? Maksudnya karena mereka itu sipil, ini militer, nggak boleh digabung. Karena ini kan nggak boleh, ibarat kata ini namanya militer, itu mesin pembunuh kan ibaratnya. Iya. Mesin Kalau pembunuh, perang, melawan kombatan, Iya. pertahanan negara. Iya. Kalau ini pertahanan dan ketertiban masyarakat. Jadi ya Kamtipmas. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan ini teorinya keliru. Polisi itu bukan state security, dia human security. Yes. Sebenarnya. Jadi dia keamanan manusia. Iya. Karena keamanan manusia, maka dia butuh pendekatan-pendekatan yang manusiawi. Humanis.
Iya. Kalau state security beda. State security itu sebenarnya Enemy. iya, dan sebenarnya state security itu Threat, fungsi ya. TNI juga. Threat, iya. Ancaman. Betul. Jadi sebenarnya state security sama state defense itu fungsi TNI harusnya. Iya. Betul. Gitu. Dan persenjataan. Tapi konstitusi kita salah soalnya. Konstitusi kita mendefinisikan seolah-olah keamanan itu fungsinya polisi. Keamanan masyarakat iya, tapi keamanan negara itu fungsi TNI harusnya. Itu salah. Kenapa begitu? Karena dulu yang merumuskan kan fraksi TNI Polri. Iya. Jadi bagi-bagi lapak mereka. Iya, nah itu mesti dikoreksi. Saya pikir itu juga bisa menjadi review dari para anggota parlemen yang terhormat karena kita ini kan sedang menjaga pilar terpenting dari demokrasi, ya kan? Iya. State apparatus of the rule of law. Yang sekarang ini semakin tidak terasa kalau mendengar dari laporan-laporan itu. Jadi yang tadi saya bilang, kemana mereka mengadu ketika pengaduan mereka itu lenyap di bawah angin. Nah itu kan juga nggak baik, ya benar nggak sih? Iya. Jadi Yunda, kalau Yunda mau bikin itu bagus tuh. Pokoknya Refli Harun Channel memberikan tempat. Kalau mau bikin sendiri juga boleh. Dibikinin ya? Iya dibikinin. Jadi apa lapor Inang. Iya. Ya, ya. Jadi nggak menakutkan gitu loh. Iya. Nanti saya ngomong aja sama Kapolri, saya mau duduk sama Pak Kapolri, saya mau duduk sama Ketua Komisi 3. Saya ini rakyat biasa. Soalnya begini. Saya rakyat biasa artinya saya yang harus dilayani oleh para wakil dan para state apparatus. Nah, bagaimana mengembalikan rakyat itu untuk berdaulat itu perlu waktu yang panjang, menghilangkan fear, menghilangkan rasa takut, lalu memberikan pengertian kepada mereka bahwa mereka itu harus ada citizenship, pendidikan kewarganegaraan, bukan yang menghafal Pancasila apa. Kewarganegaraan bahwa saya ini makhluk konstitusi, saya tahu nih bahwa saya punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Ketika saya melakukan ini, maka ini hak saya, ini kewajiban saya. Nah, hal-hal seperti itu tuh setelah tahun 2022 masih belum banyak, masih banyak yang serba takut, serba tidak mau tahu, akhirnya apatis. Alah males urusan sama polisi, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi gini, Yunda ya, ini juga menjadi pemikiran saya ya. Cuma memang butuh seorang Irma Huta Barat ya, yang ibu-ibu pendekatannya barangkali berbeda sama pendekatan maskulin ya kan? Iya. Kalau pendekatan laki-laki ini kan kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah itu kalau berhadapan sama polisi karena keras ketemu keras. Ego. Tapi kalau mungkin kita bicara mendekatinya dari sisi bagaimana melindungi, mengayomi masyarakat, perlu peran seorang ibu di situ. Jadi saya sering sekali ada orang yang pengen mengadu ke sini. Saya bilang kalau ngadu ke sini, begitu saya dikena berita bohong, ditangkap saya. Dianggap menyebarkan berita bohong. Masalah apa aja dia pengen mengadu, terutama yang terkait dengan aparat. Nah, kalau misalnya nanti Yunda bikin, katakanlah kalau yang ada acara lapor Pak, yang acara komedi ya kan. Kalau ini yang tidak komedinya lapor Bu, lapor Bu Irma misalnya. Nah, lapor Inang aja, jadi ya kan? Kesannya ngelapornya sama Inang-Inang, nggak serem ya? Inang tuh apa? Nenek-nenek. Inang itu bunda, ibu. Bahasa Batak. Nggak apa-apa lah. Ya, lapor bunda, nanti dia orang lapor Inang. Apa Inang itu? Oh iya, lapor Inang boleh lah ya. Karena ini orang Batak soalnya. Nah misalnya lapor Inang. Jadi orang yang memang ada masalah, ya benar-benar dia ngelapor. Iya, dan saya ingat dulu tahun 2000 waktu sebelum diminta untuk mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi, pas saya di ICW, itu ada OECD bikin International Conference for Combating Corruption di Durban, South Africa. Dari Durban kita pergi ke Vienna, lalu pergi ke Seoul pada waktu itu. Waktu di Durban saya sama Om Emil Salim berdua mewakili Indonesia untuk bicara soal korupsi di Indonesia. Pada waktu di Seoul itu tahun 2000, waktu itu mayor atau wali kotanya namanya Gokun. Mantan Perdana Menteri yang kemudian menjadi wali kota. Tahun 2000 dia mendapat penghargaan dari Transparency International untuk program yang namanya Open. Itu dimana seorang wali kota melayani semua komplain dari warganya, dari mulai got yang mampet sampai ke listrik yang kurang terang, sampai ke urusan pajak yang nggak beres, dan semua itu diliatin satu persatu, dijawab oleh Gokun. Open itu
menjadikan dia bisa memberesi Seoul, sungainya jadi bersih. Wali kota Seoul ya? Iya, Oke. bekas Perdana Menteri. Oke. Ditanya, ada anggota DPR dari Indonesia yang nanya, Mr. Gokun, Perdana Menteri Korea Selatan kan bukannya presidensial dia? pada waktu itu dia Prime Minister. Oke, mungkin dia hybrid awalnya ya? Oke. Iya, hybrid system. Prime Minister who become a mayor. Iya. Ya kan, terus dia bilang, emang nggak malu dari Prime Minister atau wakil presiden sih? Prime Minister and then you become now mayor. Dia bilang gini, Vice President kali ya? Vice President. Vice President. Iya. Vice President. Iya. Dari Vice President menjadi mayor wali kota. Iya. Ya kan, lalu pada waktu jadi wakil presiden itu saya ditunjuk katanya, waktu mayor saya dipilih. I see. Jadi saya lebih bangga jadi wali kota, walaupun kelihatannya jabatannya lebih rendah. Bener dong bahwa I was elected, Iya. not appointed. Iya. Nah itulah program yang opening. Nah ini itu tahun 2000, 22 tahun yang lalu. Berarti kan kalau kita mulai sekarang dengan laporan itu kan artinya kita terlambat 22 tahun. Iya. Tapi saya percaya akan the power of netizen, the power of investigation yang ada di masyarakat, di publik. Nah itu yang mesti diutilize kalau menurut saya. Jadi gini, pemikiran seperti Yunda Irma ini harus kita realisasikan. Jadi kalau misalnya gini, kita ambil breakthrough-nya, polisi tidak alergi kalau dia dikritik dan mendapatkan laporan pelanggaran yang mereka lakukan. Iya. Selama ini kan selalu begitu. Tamengnya adalah penyebaran berita bohong. Oh nggak boleh. Ini kita. Aduh, kalau penyebaran semua hal, semua laporan, semua gosip harus kita buktikan. Lama-lama kita nggak bisa ngomong apa-apa. Karena Nah kita harus bicara pada level yang sama dulu. iya. Bahwa ini kalau dari sistem ketatanegaraan mungkin butuh waktu ya kan. Entah ada yang punya ide polisi harus dibawa sesuatu segala macam. Iya. Saya nggak bicara soal itu, saya bicara soal yang praktikal Iya. dulu saja lah. Mengatasnamakan rakyat banyak, masyarakat sipil ya kan, dan juga wong cile yang Iya. selama ini takut, alergi, nggak berani. Nah itu mesti diubah, nggak bisa dengan kata-kata, dengan pidato saja. Iya. Harus ada exercise. Bagaimana kalau polisi yang satu ini melakukan ini lalu dilaporkan, dia akan mendapat sanksi, bukan orang yang melaporkannya yang dapat sanksi. Iya. Itu mesti diubah. Iya. Selama itu masih seperti itu, maka Orang nggak akan pernah melapor. iya, makanya. Jadi kan orang lapor itu karena takut ya itu tadi. Berita Orang bohong. melapor diminta untuk bayar Iya. supaya bisa di trace di mana mobilnya yang hilang. Ya kan saya baru kehilangan mobil Pak, masa sih suruh keluarin duit lagi gitu kan jadinya yang dari Sulawesi tadi. Iya. Yang ngadu. Kita exercise aja because I believe in the power of the netizen, in the power of openness ya. Yang harus dimulai juga gitu. Jadi kayak ngadu ke ibunya aja. Saya juga ke polisi juga kayak ibunya aja. Saya bilang, Bapak polisi, saya ini udah jadi konsultan penasehat ahli zamannya Pak Sutanto. Tahun berapa itu? Sambu masih kecil kali. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu banyak yang bisa diperbaiki. Iya, Dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang ada perbaikan nggak? Kalau masih belum, masih ada kredo-kredo hilang kambing, lapor jadi hilang sapi, itu kan nggak bagus. Iya. Kredo itu masih ada. Lalu Harusnya nggak apalagi, boleh. Waduh, hebat nih polisi tajir melintir. Waduh, kalau ada polisi tajir melintir ya kayak bingung ini pengusaha atau polisi. Betul. Misalnya kayak gitu ya. itu juga Kan nggak aneh boleh. gitu. Itu juga nggak boleh. Nah itu hal-hal yang sudah sangat membahayakan sehingga hedonisme itu menjadi hal yang lumrah dan itu bahaya. Makanya saya tanya, kalau orang mau masuk ke kepolisian ditanya cita-citanya untuk jadi apa, gitu. Kalau saya sih lebih baik dinaikkan gaji dari polisi-polisi yang di tingkat piramida paling bawah berkali-kali lipat. Kalau perlu dinaikin 10 kali lipat, tapi yang atasnya tuh dipangkas, nggak perlu ada juga. Iya. Jadi masuk akal lah kira-kira ya. Iya dong. Jadi itu harus direalisasikan, Yunda. Bener ya. Iya. Itu juga itu ad hoc tuh. Karena ad hoc ID biasanya memang suka dapat inspirasi ya menjelang tengah Karena malam. gini sekarang ini kita harus memanfaatkan Bener ya? media sosial ini sebagai sebuah jalan untuk memperbaiki governance kita. Of course. Jadi kan dulu orang bingung nih mau lapor kemana.
Kalau sekarang enggak, lapor aja ke lapor inang, kira-kira gitu. Ya kan? Nanti kita kategori ini laporan yang bagian pelayanan apa, dari mulai ngurus mobil yang hilang atau dari mulai dia Jadi ada kekerasan di mana. Satu hal lagi, saya itu sama Prof. Saparina Sadli itu yang pertama kali bikin di mana perempuan itu harus diperiksa oleh Polwan. Sekarang jadi PPA. Nah itu tuh dulu tuh masalah tuh. Jangan ngomong soal pelecehan, semua perempuan yang diperiksa 20 tahun yang lalu tuh pelecehan yang dilakukan oleh polisi banyak banget. Dan kita menerima pengaduan itu. Sampai akhirnya pada waktu itu saya ingat Wapresnya Hamzah Hasde kalau nggak salah, ya memberikan kita tempat di Cibulan. Saya sama Ibu Saparina tuh kalau ketemu Ibu Saparina bilang, Irma, kita sudah berbuat sesuatu ya untuk kepolisian Republik Indonesia. Iya ya Bu ya, iya. Dulu cuma ada satu di Polda Metro Jaya. Jadi kalau perempuan yang tersangka, dia hanya boleh diurus oleh Polwan. Yang boleh periksa dia, pegang badan dia, buka baju dia, buka barang-barang pribadi dia, harus Polwan. Lalu kemudian dibuat di beberapa tempat lagi di kepolisian. Sekarang sudah di seluruh Indonesia. Jadi kalau ngelihat PPA itu kayak melihat ke belakang, iya ya, 20 tahun yang lalu. Jangan sampai kemudian ada abuse of power. Saya sudah melakukan sesuatu untuk kepolisian dan itu mengubah sistem. Kan gini, kalau memang banyak sekali terjadi sexual harassment atau pelecehan seksual pada saat pemeriksaan 20 tahun yang lalu, kan itu harus dicegah. Nah, dibuat seksi yang perempuan dan anak itu dipisah dengan kriminal umum. Itu membuat perempuan-perempuan dan anak yang ada urusan dengan pidana yang kemudian harus diperiksa sebagai tersangka atau saksi menjadi lebih aman karena yang mem-BAP perempuan, yang memeriksa perempuan. Nah itu kan ada sistem yang diperbaiki. Bagaimana itu terjadi? Karena ada laporan loh. Makanya itu Yunda. Jadi menurut saya sekecil apapun kan kita mau berbuat ya. Jadi RH Channel Ninja juga ingin berbuat. Kalau saya kan concern saya di soal demokrasi konstitusional. Karena kan saya hukum itu penting banget ya, tapi itu penting banget. Jadi ini flag kita. Kalau misalnya Refli Harun ditangkap hanya karena berpendapat ngomong, parah banget negara kita ini. Ada orang yang tidak melakukan kejahatan, ya kan? Berpendapat dengan background ilmiah. Sekarang udah nggak bisa lagi. Gitu. Nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa lagi karena yang bikin kebohongan palsu aja belum ditangkap sampai sekarang. Makanya sekarang polisi harusnya tidak punya moral standing lagi. Nggak bisa. Sejak kejadian Sambo ini, tidak ada orang yang boleh ditangkap sama polisi untuk mengatakan apapun sebelum semua yang mengumumkan itu ditangkap. Dan semua yang terkena obstruction of justice, dari mulai rusak CCTV, dari mulai membersihkan darah, dari mulai mengangkat mayat, membuang baju segala macam, itu semua harus diperiksa, disidik. Dan selain itu juga orang-orang yang ditangkap karena berpendapat itu juga harus dibebaskan. Edi Mulyadi, masa bilang jin buang anak 6 bulan di penjara sudah kan? Masih dalam proses persidangan. Kan nggak ada kerjaan sama sekali kan kita. Habib Bahar bicara tentang kemungkinan KM50 itu ada penyiksaan. Yang itu sudah menjadi spekulasi publik. Bahkan ada bukunya, pelanggaran HAM berat yang dibikin TP3 itu. Kok dijadikan tersangka dan kemudian dihukum. Makanya ada fenomena lucu. Di KM50 itu yang menembak siapapun whoever itu nggak sehari pun di penjara. Tidak 1 hari pun. Tapi orang yang mengkritik itu sudah berbulan-bulan di penjara. Jadi itu bisa jadi tesis sendiri tuh. Makanya yang kena netizen. Kemarin kalau yang Marsil namanya Masril. Tadi dia menghubungi saya itu. Saya bilang Zoom mau nggak Zoom? Besok aja saya baru. Dia tangkap karena laporan polisi. How come polisi yang pelindung dan pengayom masyarakat justru melaporkan orang lain agar orang itu ditangkap? Kan aneh. Jadi itu bisa dilapor. Gitu. Yang seperti itu. Dimulai dikit-dikit lah. Kalau kita mencintai kepolisian itu memang kita harus mulai memperbaiki. TNI aja mau kok direformasi. Iya. Lihat aja sekarang wajah TNI. Tapi begini nih, Yunda, ada yang bilang kok PC sama Sambo kok belum pakai baju orange gitu. Padahal Yunda pakai baju orange sudah.
Kita berdua pakai baju oranye. Nah, itu juga saya bilang ada disparitas gitu ya. sedang melakukan pelecehan hukum. Jadi saya tadi bicara di CNN, di iNews, berhentilah kita bicara soal pelecehan seksual. Ini pelecehan hukum yang akhirnya menjadi pelecehan seluruh institusi kepolisian yang terjadi di depan mata tanpa tedeng aling-aling. Hanya gara-gara satu manusia yang namanya Sambo. Bagaimana dia melecehkan hukum sebagai penegak hukum, sebagai polisinya polisi, dan pembiaran. 50 hari ini sudah terjadi pembiaran yang begitu banyak. Bahaya kalau terus dibiarkan nanti. Kemarin tadi kan ada aktivis tuh, Bunda Mary. Dia atas nama demokrasi kan orang bebas melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat kan. Ada yang penting pemberitahuan kan. Fungsi pemberitahuan kepada polisi itu adalah agar polisi bisa mengamankan jalannya demonstrasi. Tapi ketika yang ada terlibat anak-anak, kan mestinya polisi yang menjaga itu dimarahin dong, kenapa kamu nggak cegah anak-anak ikut kan demonstrasi. Malah dia sebagai koordinator lapangan yang sekarang dipidanakan. Tidak hanya pidana, ditangkap pula, ditahan. Kali ini kok aneh ya, nangkapin orang-orang. Diingetin Tribrata aja. Makanya. Diingetin Tribrata. Sekarang gini aja. Kita kalau ngomong seperti ini kan jadi, karena kalau terlalu pandai kan, kalau mungkin traveling ngomong, aduh profesor yang ngomong nggak ngerti, gini aja deh, dibalikin ke Tribrata, nggak usah ngomong soal tata negara undangan. Itu ada nggak dalam Tribrata yang dilakukan? Melayani nggak? Tidak. Mengayomi nggak? Tidak. Melindungi nggak? Tidak. Nggak bisa. Berarti salah. Berarti dia nggak boleh ditahan gitu loh. Dan justru lucunya dia ditahan atas laporan polisi. Jadi kok ada ya polisi melaporin orang gitu ya? Nah, gitu. Ya itu saya pikir ngeri nih kalau memang ternyata sama juga yang Riau ini yang bilang Kaisar Sambo ini juga laporan polisi. Ada polisi yang melaporin. Habib Bahar tuh laporan polisi juga kayaknya. Itu delik apa namanya? Saya tuh nggak ngerti hukum. Ada delik apa, tapi gini. Ada delik aduan, ada delik umum. Makanya kalau orang hukum bilang itu kan delik-delik yang berbeda-beda. Tapi kalau saya melihatnya bahkan lebih sederhana lagi gitu loh. Apakah yang dilakukan oleh para polisi itu sudah mencerminkan apa yang dalam sumpahnya itu dulu deh. Kan ada undang-undang KUHP yang banyak sekali. Ini kan induknya nih. Iya. Payungnya ini kan Tribrata ini namanya, bener nggak? Iya. Kalau yang dilakukan itu tidak mencerminkan yang Tribrata, berarti dia tidak boleh jadi polisi karena dia tidak mengerti, tidak memahami. Iya dong. Jadi kalau saya misalnya yang terlibat pada obstruction of justice itu dipecat semua itu. Karena dia udah kehilangan moral standing untuk jadi polisi. Dan kita tidak mau punya polisi yang seperti itu. Iya, itu baru keren ya. Iya. Bagaimana mungkin orang yang sudah menegakkan hukum, melecehkan hukum. Iya. Tiba-tiba wah, hanya karena kita kasih lo, kasihan gimana? Ya kasihan harus rakyat. Betul. Masa ada polisi bahwa yang kita nggak mau polisi yang bisa membunuh orang. Iya. Jadi bukan pertimbangan kasihan. Iya. Penegakan hukum approach-nya, ya kan? Perkara nanti kemudian dia mau dikasih pekerjaan lain di luar kepolisian ya silahkan. Tapi dia tidak punya justifikasi lagi untuk menjadi ngantuk polisi. nih. Pertanyaannya ada lagi. Oh banyak. Bu Irma ada pengacara terkenal yang bilang FS bisa tidak kena pasal pembunuhan berencana. Apakah pengacara itu masuk angin? Bagaimana menurut Ibu? Nggak usah didengerin Bu. Pengacara itu kalau ngomong kadang-kadang juga sensasi ya kan. Tidak semua pengacara bicara pro justisia atau ingin memberi pengajaran publik, bisa jadi juga cuman asbun juga ada ya kan. Dan banyak pengacara-pengacara sekarang ini lagi ngantri pengen jadi pengacaranya Sambo. Ibu supaya tahu gitu. Kecuali Refli Harun aja enggak? Nah, kalau kalau saya boleh pilih ya, pilih klien dong, bukan klien pilih kamu. Enggak pilih klien. Jadi saya pengacara yang tidak suka klien. Jadi pokoknya saya tidak akan pernah ngasih untuk kasus korupsi. Ya. Boro-boro membela. Jadi ahli pun nggak mau untuk kasus korupsi. Itu udah moral standing lah, ya kan. Kemudian juga gimana ya? Orang kan bilang kalau kasus pidana kalau nggak bayar nggak apa itu nggak bisa gitu. Jadi makanya kita kadang-kadang, lebih baik kita beracara di Mahkamah Konstitusi aja deh yang jelas-jelas lebih clear. Gitu. Dan itu penting loh. Iya. Kayak bagaimana sekarang kedudukan polisi di dalam negara kita yang tercinta ini yang harus dikaji. Nah kalau itu bagian profesor
Refli Harun. Jadi ya memang harus ada division of labor ya. Tinggal semua kita ini. Enggak lah, saya juga nggak paham soal itu. Tapi saya pikir yang bagian gini, masyarakat ini punya unek-unek yang begitu banyak yang tidak pernah tersalurkan. Saya tuh khawatir kalau ngelihat orang-orang jadi apatis tuh khawatir. Iya. Karena publik yang paling buruk itu adalah publik yang apatis. Jadi apapun yang sedang mau dikerjakan oleh pemerintah nggak akan ada partisipasinya. Kalau udah apatis, taat hukum nggak mau, suruh pilah sampah nggak mau, suruh bayar pajak nggak mau. Jadi nanti semua itu jadi pembangkangan. Kenapa? Karena ya itu polisinya aja nggak taat hukum. Iya. Tapi biasanya kalau penegak hukum yang buruk itu senang dengan masyarakat yang apatis dia. Karena dia bisa jalan terus dia. Iya, itu dia. Nggak ada protes. Iya, itu kan bahaya. Gitu. Bahaya banget. Karena gini, ini mohon maaf ya untuk pemerintahan Presiden Jokowi sekalian. Bapak Jokowi ya, jauh lebih baik Bapak punya masyarakat yang kritis, yang mau mengkritik pemerintah, mau ketimbang masyarakat yang apatis. Ya. Itu apalagi masyarakat yang yes man, ya kan? Yes man. Itu bahaya. Nah, kalau masyarakat yang kritis itu dia cuma butuh kebebasan doang. Dia nggak butuh apa-apa. Ya kan? Kayak gini nih. Ya kita cuma butuh kebebasan kok. Kita ngomong. Buktinya banyak ide-ide brilian keluar. Gitu. Ada body cam, ada lapor inang, ada apa tadi yang Revi bilang mau mengurusi bagaimana supaya DPR itu bisa mengetahui kedudukannya itu bukannya di bawahnya polisi. Iya. Jadi macam-macam lah. Jadi dan kita ini kan juga menyebarkan ide-ide dan pembelajaran kepada masyarakat. Ya kan? Ya podcast begini kan kita tidak sedang ngomong sensasi. Kita tidak ngomong tentang Lamborghini ya kan? Tidak tentang flexing. Iya kan? Jadi kita ngomong tentang sesuatu yang penting sebenarnya bagi masyarakat, terutama masyarakat sangat penting. Tapi lucunya yang begini-begini yang disasar ya kan? Dilapor-laporin sebagai channel yang menghasut ya kan. Tapi untungnya zaman Joshua ini buzzer-buzzer tuh kurang dia. Mati angin nih kayaknya nih. Mati angin lah karena kan yang dilawan ya Batak-Batak yang Kristen dan tidak bisa dicap teroris itu ternyata sekarang kejadian Joshua ini melampaui batas agama, batas suku, dan juga batas-batas sosial strata. Iya. Batas sara lah. Iya kan, suku agama ras antar golongan. Iya, suku agama ras antar golongan. Iya. Dan juga strata sosialnya itu dari paling atas sampai paling bawah nih. Ngikutin dari ibu-ibu jet set sampai ke tukang sayur. Bener nggak, Manu? Iya. Manu bilang, Bu, tadi di rumah saya ada tahlilan 100 harian. Semua orang di tahlilan tuh ngedoain Bu Irma, katanya gitu. Alhamdulillah. Terus diceritain, ya kan, yang lagi ibadah di Kalimantan, kami beribadah dan kami semua mendoakan. Saya bilang, Alhamdulillah. Jadi, bagaimana orang mendoakan dari hati itu, karena ini saya percaya ini satu nih ya. Kenapa nih kita ini menjadi bersatu dalam kebaikan? Air matanya mamanya Joshua itu, itu menggerakkan Satgas Surga, bukan Satgasus Merah Putih lagi. Tapi Satgas Surga itu bergerak ketika dia meraung, dia minta tolong kepada Tuhan dan air matanya jatuh sebagai orang yang sangat menderita, yang paling teraniaya, yang paling terzolimi ketika anaknya pulang dalam keadaan mati dan penuh dengan luka-luka. Tangisannya itu membelah langit dalam arti yang sangat spiritual sehingga menembus batas ya. Jadi dia menembus ke hati semua orang yang masih punya nurani. Nggak peduli sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, satu lagi apa? Antar golongan. Kan ada golongan menengah. Sara. Iya benar ya. Jadi bener-bener antar golongan. Iya, ada golongan menengah, golongan bawah. Tukang sayur aja nanyain. Ekonomi. Dan yang membahagiakan saya tuh apa sebenarnya, Dinda? Pergilah kita ke puncak, saya sama ibu-ibu Aska nih, ibu-ibu Al Azhar Kemang. Di puncak situ itu semua tukang Gojek sama satpam itu ibu rambut putih. Ibu rambut putih, kalau nggak ibu TikTok, kalau nggak dibilang ibu, berarti polisi itu atasannya hukum ya Bu ya.
bayangin loh, ngelihat apa namanya tuh akar rumput berbicara seperti itu, buat saya tuh Nah, sebuah sekarang pertanyaannya adalah penghiburan besar dan kalau itu kita pencapaian bicara besar. people voice ya kan, udah polisi kan tahu yang punya suara hati nurani itu kan siapa gitu. Jadi kalau misalnya kalau anggota DPR puji-puji polisi, puji-puji Kapolri dan lain sebagainya, udahlah itu biasa. Dengarkan people voice ya kan. Betul. Aduh, Allahu Wah, Akbar ya kan. itu apa namanya, rasa sayang diungkapkan sama pujian seperti itu, buat saya itu hadiah yang tidak ternilai, nggak ternilai sama uang. Saya mau bayar teh manis nggak boleh, saya mau beli makanan, ibu bawa aja makanannya. Saya sampai gini, saya bikin apa untuk ibu? Dia bilang, ibu bikin saya jadi paham, jadi saya sekarang nggak takut lagi sama polisi. Memang betul kita nggak boleh takut sama polisi. Polisi yang mesti takut sama rakyat. Ya. Jadi sebenarnya bukan takut sih, rakyat tuh harus mencintai kepolisian, mencintai polisi. Jadi kalau ngelihat polisi tuh senyum, senang, pengen meluk, pengen bawain makanan gitu. Iya. Jadi nggak boleh rasa yang sebaliknya, because fear will not take us anywhere. Iya. Jadi menurut saya membahagiakan sih, bener-bener melihat Apalagi akan lebih di akar membahagiakan rumput itu. kalau tadi Yunda bikin sebuah program yang memungkinkan orang mengadu. Karena sekarang ini kan saluran mampet, ya kan? Jadi tidak banyak Ngadu di orang. DPR nggak didengerin ya. Iya, dan juga tidak banyak juga misalnya YouTube, ya kan? Berani untuk menyampaikan dan dia spesialisasi di sana. Nah, Yunda punya legitimasi untuk itu. Gitu. Jadi Sebagai orang yang berambut putih ya. enggak, kita kan ada division of labor. Orang punya wibawa. What is the power? What is the gitu. Betul. Kalau saya kan bicara mengenai tata kelola konstitusi, negara, tata kelola negara, gitu. betul. Nah, Yunda ngomong di sana. Nah, semakin banyak YouTuber yang begitu, ya kan, yang memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengadu dan lain sebagainya, negara akan lebih sehat. Tentu saja. Gitu. Karena semua menuju ke arah perbaikan ya kan. Nanti ada YouTuber yang spesialisasinya laporan polisi kan gitu. Ada YouTuber yang spesialisasinya laporan tentang lingkungan misalnya. Iya. Kan lebih sehat. Keren. Jadi kerjaan pemerintah itu hanya memfasilitasi, karena masyarakat yang berdaya itu membuat negara itu menjadi maju. Kalau masyarakat sudah berdaya, kayak di Singapura, di Norway, di Jepang itu nggak kelihatan polisi. Iya, nggak ada. Jadi dia karena masyarakatnya sudah sadar tertib sendiri, sadar lingkungan, buang sadar sampahnya hukum, nggak sembarangan sendiri. Nah gitulah kira-kira. Cuman memang kalau perilaku mafia ini memang selalu dia butuh masyarakat yang nggak sehat. Iya, masyarakat yang ketakutan, masyarakat yang tidak sehat, dan masyarakat yang bisa dibanderol juga. Iya. Contoh misalnya perjudian itu. Perjudian itu selalu membutuhkan masyarakat yang butuh percentengan. Iyalah. Kalau nggak ada centeng, itu dia takut nanti judinya diapain. Nah, itu akhirnya yang terjadi adalah uang judi itu mengalir kemana-mana buat petugas. Betul. Pertanyaannya sudah terjawab lah ya, sebagian yang dipilih ya. Nanti gampang. Begitu saya online, saya akan bahas tentang Irma Huta Barat, ya kan? Gini-gini. Tolong dong Bu Irma diundang lagi. Nah, baru saya bilang, Bu Irma harus undang lagi, ya, dia harus kesini lagi. Kita ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diklarifikasi gini. Salah satunya dia nanya, itu rambutnya asli apa enggak? Asli. Original ya. Oke, terima kasih banyak. Closing statement, Yunda. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya malam nih udah ya, saya berharap bahwa para netizen menjadi lebih berani untuk mengemukakan ide-ide dan ekspresi, dan saya berterima kasih. Ini pertama kali saya podcast datang ke studio orang, karena biasanya di Zoom. Jadi ini adalah perdana. Satu kehormatan buat saya, kehormatan juga buat adindaku tercinta Refli. Saya pikir urusan yang tadi ditanyakan, masalah Joshua ini kita harus mengawalnya, karena urusan pertama ini menjadi penting karena polisi adalah garda pertama dalam penegakan hukum. Nanti kita akan berurusan dengan kejaksaan dan kehakiman, dan semoga dalam proses-proses ini kita akan bisa melihat
lebih transparan, lebih berkeadilan, karena yang menjadi sebetulnya prioritas dan pikiran saya adalah perasaan ibunya Joshua dan keluarganya yang menanti supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Saya pikir netizen itu telah memberikan banyak support dan memberikan banyak masukan. Saya juga merasa berterima kasih saya diundang di podcast ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat era sekalian, itu tadi dari Yunda Irma Huta Barat ya. Uang Batak yang ngaku Palembang. Buntung pulau Palembangnya. Palembangnya Palembang Buntung ya. Artinya memang pronunciation original bahasa Palembangnya. Dan terakhir saya bacakan soal apakah Anda merasa bahwa polisi adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat? Yang voting itu 20.000 Yunda. Banyak juga ya. Iya. Kemudian yang mengatakan iya merasa itu 5%, cuma yang tidak itu 87% dan ragu-ragu garis miring tidak tahu 8%. Jadi ini juga penting. Tinggi ya. Dan kalau kita kalau Yunda misalnya mau ini lagi, mau polling lagi, itu banyak sekali yang angka-angkanya yang absolut. Contohnya ini, menurut Anda apakah kasus KM50 penuh kejanggalan dan perlu dibuka kembali? Itu yang voting itu 54.000. Yang mengatakan iya, janggal tuh 95%, tidak 4%, ragu-ragu cuma 1%. Kemudian jadi Yunda kalau di sini agak wah ini ngeri-ngeri sedap ini, berarti netizen ini pada nggak percaya sama polisi, nggak percaya sama aparat gitu, nggak percaya sama negara. Itu, padahal ini langsung ya. Iya. Dan ini ibaratnya ketika mereka voting, mereka tidak dipaksa. Yes. Dan pengolahan datanya nggak ada. Kan as it is apa adanya kan. Betul. Tapi kalau survei kan bisa diolah datanya. Iya itu dia, makanya saya bilang survei kok bisa gitu ya, bisa 78% kepuasan tuh dari mana angkanya ya. Nah iya makanya saya heran. Itu saya bingung kok 78%. Jadi gini ya, ini contoh lagi nih. Pernyataan Kapolri akan membuka kasus KM50 lagi bila ditemukan fakta baru adalah pernyataan serius atau lip service. 40.000 yang voting, yang serius 9% cuma bilang. Lip service itu 83%, ragu-ragu 8%. Bayangkan. Memang ini dari kuantitas banyak ya, memang nggak sampai 1.200 yang seluruh Indonesia, yang kadang-kadang itu juga diragukan juga gimana anunya kan. Tapi ini kita begitu saja. Terlepas dari pengakuan IPW, mana yang Anda percaya terkait adanya dugaan aliran dana Sambo kepada DPR misalnya. Yang voting 39.000, ada aliran dana 95%. My goodness. Tidak ada aliran dana 2%, ragu-ragu 3%. Jadi saya nggak merekayasa. Iya. Jadi di mata mereka itu trust terhadap parlemen juga rendah, ya. Hampir ke titik nadir loh kalau 95% tuh. Dan ini contoh lagi nih misalnya. Percayakah Anda dengan pernyataan Kamarudin bahwa Sambo suka mabok dan tembak sana tembak sini, kan dia bilang begitu. 59.000 yang voting. Yang percaya itu 89%. Yang tidak percaya 4%, yang ragu-ragu 6%. Jadi kita kasih room untuk ragu-ragu kan. Biar kita tidak mendikte kan. Nah, jadi kemudian terkait surat permohonan maaf Sambo kan dia bagaimana sobat RH menilainya? 43.000 yang voting. Tulus 4%, politis 89%, ragu-ragu 7%. Jadi mereka betul-betul tingkat kepercayaannya rendah sekali. Iya. Gitu. Oke, termasuk terhadap Kapolri. Jadi biar polisi. Jadi saya juga heran. Dulu ada survei yang mengatakan tingkat kepercayaan polisi paling tinggi. Ini surveinya apa dibayar ya? Kadang-kadang bingung gitu. Dari mana ya? Dari mana gitu? Nah gini, Sambo mengajukan pengunduran diri. Bagaimana sobat RH menilainya? 44.000 yang voting, terhormat 7%. Tidak terhormat 89%, ragu-ragu 3%. Oh, pertanyaan. Berapa persen yang percaya bahwa Joshua melakukan pelecehan seksual di Magelang? Oh, pernah nanya? Oke, ini belum. Tapi nanti saya akan sampai ke sana. Nanti kapan dia? Karena gini, kan itu skenario lama yang kembali dinyanyikan lagi yang. Enggak, ini ada sudah. Oh, rupanya cepat sekali ininya. Jawaban Yunda itu. Apakah Anda yakin motif Sambo soal kesusilaan? Kan Sambo mengatakan kesusilaan, pelecehan atau perselingkuhan. 45.000 voting ya, yang percaya itu 7%, tidak percaya itu 89%.
Kemudian ragu-ragu 4%. Udah dijawab. Jadi ini kan omongan Kapolri kan, motifnya kesusilaan katanya. Iya, kalau 87% tidak percaya kepada omongan Kapolri, kan itu bahaya ya kan? 89% yang nggak percaya. Dari 40-an ribuan yang voting ya, bukan sedikit angkanya. Iya. Nanti orang bilang, wah itu kan karena loh, yang voting banyak ya. Yang voting banyak. Lalu juga bagaimana seorang Kapolri mendengarkan kesaksian dari Kuat Ma'ruf lalu mengatakannya di parlemen yang didengar oleh 270 juta rakyat Indonesia. Dan tadi teman saya mantan KPK dia bilang begini, hati-hati karena kalau skenario di Magelang itu cuma ada 3 orang yang tahu, Kuat Ma'ruf, kemudian si Brigadir Bribka Riki, sama Putri Chandrawati. Sambo nggak tahu. 3 orang ini bisa ngomong apa aja. Karena sama seperti KM 50. Ada penembakan katanya bela diri di mobil Xenia 4 mati. Saksinya nggak ada kecuali yang nembak itu sendiri saksinya. Kan bingung. Akhirnya dilepaskan karena dianggap justified, dia kan dianggap membela diri. Apakah Anda percaya pernyataan Kadif Humas bahwa uang 900 miliar di rumah Sambo itu hoax? 23.000 yang voting, percaya 6% cuma. Tidak percaya 91%. Ragu-ragu 4%. Apakah Anda percaya terhadap temuan tim forensik yang menyatakan tidak ada penganiayaan pada Yosua setelah autopsi ulang? 47.000 yang voting, percaya 4% cuma. Tidak percaya 92%. Jadi tim forensik pun nggak dipercaya, ragu-ragu 4%. Iya, jadi ngeri ya kalau sudah begitu. Kita bikin apa adanya aja. Lemparkan saja ke publik ya. Gitu. Ya, kemudian apakah Anda setuju usulan Komisi 3 agar diberhentikan sementara Kapolri dan kasus Sambo diambil alih Mahfud? Setuju 76%. Kemudian tidak setuju 18%, ragu-ragu 5%. Nah, ini angka yang agak lumayan, tapi tetap orang lebih suka dinonaktifkan. Apakah Anda percaya Kuat Ma'ruf, seorang ART dan driver Putri pernah mengancam untuk membunuh Yosua? 20.000 yang voting, percaya 24%, tidak percaya 71%. How come ya kan seorang ART polisi iya kan bisanya, kecuali kalau dia juga bodyguard, nggak ngerti juga ya kan ya, tapi... Kemudian nah ini dah oke. Ini sorry ini mohon maaf, ini agak bahasanya agak seksis ya. Apakah Anda percaya Yosua masuk kamar Putri di Magelang dan melucuti pakaian? Tanda tanya. 79.000 yang voting. Percaya 4%, tidak percaya 93%. Iya, ragu-ragu 4%. Dan itu udah terjawab ya yang Anda minta tadi? Betul, karena Joshua itu anak baik yang saya jadi ingat anak laki-laki saya gitu loh. Yang sama perempuan itu hormat dan memuliakan, apalagi perempuan yang sudah dianggap ibunya. Iya. Jadi sangat tidak masuk akal jika itu kemudian dinyanyikan lagi dan dinyanyikan lagi. Saya cuma merasa bahwa Putri mengatakan itu berdasarkan senario. Nah ini senarionya ini, apakah dia nggak tahu selama 50 hari itu bahwa ini udah berubah atau memang tidak ada senario lain gitu sehingga ini contoh ya lagi. Sebelum kejadian yang viral belakangan ini, maksudnya kasus ini, apakah Anda pernah mempercayai Polri? Ini pertanyaannya menohok banget nih. 45.000 yang voting, pernah tuh 11% saja pernah percaya. Tidak pernah tuh 81%. Tidak memikirkan 8%. Jadi sebelum yang viral ini pun mereka mengatakan nggak pernah dia percaya sama polisi 81% loh. Jadi di mana polisi itu ada kepercayaan masyarakat? Itu surveinya direkayasa jangan-jangan ya. Gara-gara itu kemudian mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbaiki karena mereka merasa kita mesti ngobrol tuh sama LSI, kita tanya dari mana. Iya mungkin itu juga, lingkar survei Indonesia kan. Gitu ya. Kemudian menurut Anda apakah Kapolri serius untuk memberantas perjudian? 21.000 yang voting serius 13%, lip service 87%. Bayangkan. Kemudian aparat terlibat geng Sambo dan mafia lain bakal dicopot semua. Apakah Anda yakin Kapolri serius? 28%, serius 12%, lip service 88%. Nah, sebenarnya kan gampang bagi Kapolri untuk membalik kondisi ini. Pecat aja dia. Semua orang itu gagal kan ini kan berarti kan. Tapi kalau misalnya dia tidak pecat, terbukti ini. Dan itu bisa bertambah turun ya kan kepercayaan masyarakat. Bahkan begini, menurut Anda sebelum kasus ini terkuak karena desakan masyarakat dan permintaan presiden, apakah Kapolri bermaksud melindungi Sambo? 43.000 yang voting, iya melindungi. 90%. Bayangkan, mereka percaya Kapolri akan melindungi Sambo, tidak melindungi 3%, ragu-ragu 7%.
90 itu gede ya. Iya, gede banget gitu. Dan itu suara itu Vox Populi Vox Dei itu. Iya, dan ini misalnya lagi Metro. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterlibatan 5 personil Polda Metro, apakah sebaiknya Fadil Imran dicopot dari jabatannya? 66.000 yang memberikan voting, dicopot 97%, tidak dicopot 2%, ragu-ragu 1%. Udah banyak sekali ini, nanti gak susah-susah kita ya. Luar biasa itu polling-pollingnya. Iya, polling-pollingnya itu udah, pokoknya ngeri lah pokoknya. Bahkan soal hukuman mati aja juga mereka lebih pro begitu ya, walaupun human right aktivis kan tidak setuju hukuman mati kan. Iya. Oke. Itu saja sobat daerah sekalian, banyak hal ya yang bisa kita diskusikan dengan Inang Irma. Iya betul. Nanti mudah-mudahan terrealisasi yang namanya lapor Amin. Inang ya. Dibantu dengan whatever the platform nggak penting, yang penting adalah esensinya ya. Esensinya bahwa nanti kita punya sarana yang justified untuk mengadu. Yeah. Karena sarana yang justified itulah yang susah didapatkan karena kita takut. Takut dibilang berita hoax, berita bohong dan lain sebagainya. Tapi ini mudah-mudahan dengan pengaruh Inang Irma Huta Barat dan juga civil society lainnya, ini menjadi platform yang memang menjadi wadah untuk channeling ya. Jadi channeling bagi kegundahan masyarakat terhadap polisi. Betul. Dan ini jauh lebih menyumbang ya daripada misalnya para buzzer itu hanya mengkritik rambut peraknya Irma Huta Barat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.